Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat masih ada, ku takkan berhenti percaya. Mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti
percaya. Shalom Alaikum, Besiam Yeshua Mesiah, warga kerajaan surga dari gereja GBI Kristus Gembala yang ada di Malang dan Lawang. Puji Tuhan kami boleh bertemu biarpun hanya melalui Zoom, melalui teknologi, rekaman dan sebagainya. Tapi Tuhan izinkan kami tetap boleh beribadah bersekutu dengan Dia. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, semoga Anda semua juga dalam kondisi sehat dan kondisi yang boleh dibilang dipelihara oleh Tuhan Yesus dengan luar biasa di Malang maupun di Lawang. Kami di Surabaya pun kondisinya dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Kristus, izinkan saya baca dulu sebagian dari firman Tuhan sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Mari kita buka Yeremia pasal 6. Saya akan bacakan untuk kita semua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 16 saya akan bacakan untuk kita semua. Judulnya, Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Larilah mengungsi hai orang-orang Benyamin dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa. Dan naiklah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Bersiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah melanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbullah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada aku lihat. Terimalah penghajaran hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemooh bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkan kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandang ringan, katanya damai sejahtera, damai sejahtera. Tapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Tapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka.
Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Amin. Sekian dulu firman Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Apa yang firman Tuhan mau menjelaskan kepada Anda dan saya melalui firman ini? Artinya, kita perlu petunjuk, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Karena manusia zaman itu dan sekarang pun tidak beda jauh. Kalau kita kupas ya, kita lihat sama-sama dulu di ayat yang ke-7 dari pasal 6. Seperti mata air meluapkan airnya, demikian kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Gak beda dengan zaman sekarang, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Gak beda dengan zaman sekarang. Fenomena yang kami bacakan tadi sedang juga terjadi saat ini. Nah, kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemooh bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Kalau kita lihat saat ini, saya bukan mau mengomentari atau mengkritik kekristenan atau gereja-gereja yang ada di planet bumi ini. Tapi kalau kita lihat, sekarang ini banyak diberikan firman yang sangat menyenangkan telinga manusia, telinga jemaat. Padahal kita harus juga tegur, jangan hanya menyenangkan telinga manusia, telinga jemaat. Dan mereka mau minta firman-firman yang membuat mereka nyaman. Loh, kalau memang firman membangun, puji Tuhan. Firman menguatkan, puji Tuhan. Memang itu salah satu fungsi dari firman Tuhan, haleluya. Tapi bukan berarti kita selalu harus memberikan yang nyaman-nyaman saja. Tapi kita juga harus menegur biar manusia kembali ke ranah kebenaran, ke ranah Tuhan, haleluya. Nah, kita lanjut lagi ke ayat yang 13. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Yang ke-14, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya damai sejahtera, damai sejahtera. Tapi tidak ada damai sejahtera, yaitu saudara-saudara kasih dalam Kristus. Jangan mau kita dininabobokan. Kita perlu petunjuk. Kita ini perlu istilahnya Tuhan yang membawa kita kemana Tuhan mau kita berada. Karena petunjuk Anda dan saya yang paling sempurna adalah menjadi pelaku firman. Izinkan saya cerita satu kejadian. Kurang lebih boleh dikatakan kesaksian. Kurang lebih ya barangkali 13 tahun, 14 tahun yang lalu. Saya baru menetap di Surabaya. Dan saya sudah diundang di salah satu jemaat untuk memimpin persekutuan doa sharing firman. Dan waktu itu jalannya agak terbongkar, jadi mereka sudah pesan kepada saya, Brother Robert jangan naik mobil ya, atau naik taksi atau naik motor. Nah sudah, saya pilih naik motor karena saya penggemar. Saya suka sekali naik motor, tapi ya motornya bukan motor besar, Suzuki Smash, motor kecil. Nah sudah, singkat cerita, sore-sore masih terang, saya naik motor. Istri saya tanya, Pak yakin? Karena saat itu saya baru berapa minggu tinggal di Surabaya, jadi belum tahu jalan. Cuman ya so pede aja, oke.
naik motor cukup jauh dari rumah saya dekat Jalan Ahmad Yani ke kantor gubernur, kurang lebih di situ. Ya lumayan jauh, naik motor lumayan jauh. Nah, karena rumah saya di Jalan Ahmad Yani. Nah, itu jauh, kantor gubernur dalam kota downtown ya. Oke, naik motor. Sudah naik motor, wah sampai di sana langsung jadi karena lurus saja gampang dan masih terang. Setelah sharing firman, puji Tuhan, nah udah malam. Wah, saya dipuji sama jemaat-jemaat. Wah, hebat ya, Brother Robert baru berapa minggu di Surabaya sudah berani naik motor. Bahkan sendiri lagi, nggak ada yang kasih tahu. Wah, saya bilang ya puji Tuhan, ada roh kebenaran, roh kudus, roh Tuhan, roh surgawi. Wah, akhirnya pulang. Padahal udah malam, nah ini udah di atas jam 10. Karena ibadahnya mulai jam 7 dengan sharing, dengan counseling, dengan berdoa, dengan makan. Akhirnya jam 10 selesai. Pas pulang, nah mulai dulu jalannya sudah saya kan gelap, nggak tahu jalan. Tiba-tiba saya muter sampai yang nggak ada hubungannya dekat pelabuhan, artinya dekat Tanjung Perak. Waduh, di situ saya kesasar. Saya mau tanya orang udah sepi. Aduh, saya bilang gimana ya? Saya telepon istri saya. Saya bilang aku agak kesasar. Udah, jangan susah-susah. Stop taksi aja Bluebird. Terus tanya sama Bluebird suruh nganter pulang. Ini alamatnya. Ya sudah, saya ikut nasihat istri. Penolong, haleluya. Saya stop taksi Bluebird. Mami bawa motor kan. Si Bluebird berhenti. Ada apa mister? Saya bilang, Pak, tolong bantu saya. Ini alamat saya. Bapak di depan, saya di belakang, tapi jangan banter-banter. Saya ikutin Bapak. Nah, puji Tuhan. Dia bilang, oke mister. Dia enak, argo dinyalain, dia pakai AC, pakai musik. Saya lihat dia kepalanya gini-gini sampai saya di belakang kayak kambing conge. Udah gerimis lagi, hujan sedikit, naik motor sampai di situ ya bayar taksi. Nah, Anda bisa bayangkan nggak? Saya di belakang naik motor, hujan gerimis, nggak hujan deras. Dia enak di situ. Naik mobil pakai AC, musik nyala, pakai argo, ya sendirian. Saya sampai depan rumah. Saya bilang terima kasih Pak, ya saya bayar. Nah, apa kesimpulan dari kesaksian atau cerita ini? Di dalam hidup, saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kita itu perlu petunjuk. Petunjuk dari siapa? Dari Tuhan. Nah, petunjuk dari Tuhan tuh gimana? Kan di warning juga tadi di Yeremia. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Amin, karena firman Tuhan. Artinya apa? Kembali ke ranah Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Karena kalau kita menjadi pelaku firman, kita tuh bisa melihat Tuhan. Artinya kita mendapatkan hikmat, petunjuk dari Tuhan. Kita hanya melangkah sesuai firman Tuhan. Tuhan akan membawa Anda dan saya dalam nama Yesus Kristus ke tempat di mana Tuhan mau Anda dan saya berada. Contoh sederhana dalam kondisi yang kita hadapi. Kita hanya bisa menjadi pelaku firman dan melakukan yang terbaik. Artinya kalau bahasa Inggris, just do your best and God will do the rest. Artinya lakukan yang maksimal yang Anda dan saya bisa lakukan. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan menjamin, Tuhan akan membawa kita dengan jalan yang heran yang Anda dan saya tidak bisa pernah mengerti. Kok bisa saya berada di sini? Itu karena Tuhan yang menuntun Anda dan saya. Haleluya. Jadi cerita tadi yang naik motor itu, artinya saya saat itu nggak ada petunjuk. Coba kalau saya muter terus di Kenjar jam 4 pagi barangkali belum pulang. Tapi dengan supir taksi yang dia tahu jalan di Surabaya, wah cepat sekali. Saya muter-muter di pelabuhan Tanjung Perak itu lebih lama dari perjalanan Tanjung Perak sampai depan rumah saya. Nah, karena kenapa? Karena petunjuknya ada. Nah, kalau kita melakukan itu, dan jangan salah loh, kita sudah diberikan Tuhan Yesus satu hal yang dahsyat. Saya akan bacakan lagi di Markus pasal 4
ayat 10, 11, dan 12. Markus pasal 4 ayat 10, 11, dan 12 saya akan bacakan kita semua. Ketika ia sendirian, ia adalah Yesus. Pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawab Yesus, "Kepadamu telah kuberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan." Yang ke-12, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Amin. Kata kuncinya di sini atau ayat kuncinya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan." Amin. Artinya Anda dan saya sudah diberikan satu paket, satu hikmat, satu kekuatan yang namanya firman Tuhan. Nah, itulah buku pedoman Anda dan saya dalam hidup. Saya ambil satu contoh lagi. Kalau Anda beli mobil atau HP, mobile phone, atau kulkas, atau apa saja ya, selalu tuh ada manualnya, ada buku panduannya. Nah, contoh mobil ya, contoh mobil. Mobil itu ada manualnya, dan manual itu jelaskan setiap sekian ribu kilometer ganti oli, setiap 1000 kilometer ganti busi dan sebagainya. Atau setiap banyak harus diganti biar tetap maksimal. Nah, Anda kalau lakukan persis apa yang ada di buku panduan itu atau di manual itu, mobil Anda dan saya akan bertahan lama. Artinya kita bisa memanfaatkan mobil itu dengan lama. Jadi susah rusak. Bahkan nggak bisa rusak karena dipelihara dengan luar biasa. Kalau rusak pun memang sudah waktunya beberapa hal yang harus diganti. Contoh berkali bannya sudah harus diganti, akinya sudah tapi itu hal normal. Nah, artinya mobil itu bisa dipakai efisien dengan waktu yang lama. Tapi Anda juga bisa bilang begini, "Saya nggak mau ikutin manual itu. Saya ganti oli kapan semau saya. Saya ke bengkel kalau pas rusak, nggak usah dicek-cekkan lah, sudahlah, nggak usah." Berarti mobil itu nggak akan maksimal. Barangkali kalau Anda melakukan sesuai manual itu, mobil itu bisa dipakai barangkali 10 tahun dengan luar biasa. Tapi kalau Anda tidak ikut manual tersebut, ya barangkali 5 tahun mobil itu sudah hancur alias banyak yang rusak. Jadi artinya apa? Pabrik ini sudah memberikan manual, memberikan buku panduan itu. Nah, buku panduan itu kalau kita ikuti, kita akan menikmati barang yang kita beli dengan maksimal. Tapi kalau kita mengabaikan buku itu atau manual itu, ya tetap bisa. Anda mau ganti oli kapan, mau pas ke bengkel pas rusak, nah silakan. Tapi jangan mengeluh. Jadi Anda tidak akan mendapatkan efisiensi maksimal dari kendaraan tersebut yang Anda sudah beli. Nah, dengan kata lain sama, Anda dan saya dikasih manual tadi yang dijelaskan di Markus pasal 4 ayat yang ke-11. Kita dikasih rahasia firman Tuhan ini. Jangan kita sia-siakan. Ayo, dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena kalau kita melakukan firman, itu barangkali masalah kita, tantangan kita, pergumulan kita belum selesai. Tapi ada sesuatu perasaan yang luar biasa. Izinkan saya membacakan sebagian dari firman Tuhan. Yesaya pasal 32 ayat ke-17. Yesaya pasal 32 ayat ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Artinya, kalau kita menjadi pelaku firman, Tuhan tuh memberikan kita kacamata surgawi. Masalah belum tuntas, pergumulan belum tuntas, barangkali problem kita belum ada apa-apanya, tapi kita diberikan kacamata. Kacamata apa? Kacamata yang kita mengerti bahwa Tuhan turut bekerja. Jadi ada apa? Ya ini saya ulangi, ada
ketenangan, ada ketentraman, dan ada damai sejahtera. Memang masalah kita belum tuntas. Masalah belum tuntas. Covid belum tuntas. Tapi kok ada ketenangan ya? Kok ada ketentraman ya? Kok ada kenyamanan ya? Kenapa? Karena kita berjalan bersama Tuhan. Itulah rahasia yang dimaksud rahasia firman Tuhan. Sama badainya sama. Kita semua dalam badai. Tapi bagaimana kita respons badai ini, itu yang dimaksud rahasia firman Tuhan. Jadi artinya apa? Anda punya pergumulan, saya juga. Anda punya tantangan, saya juga. Anda punya masalah, saya juga. Tapi kita sama-sama warga kerajaan surga. Nah, kalau kita ada kebenaran, saya ulangi lagi ya, biar betul-betul masuk. Di mana ada kebenaran, artinya di mana kita menjadi pelaku firman, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Jadi jangan sampai yang tadi kita bacakan bersama di Yeremia pasal 6, jangan sampai kita binasa. Jangan sampai Tuhan bilang, ya aku tinggalkan kamu, aku izinkan kamu hancur. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan dengan zaman now istilahnya. Firman Tuhan yang cetek-cetek aja, dininabobokan. Kan pendeta juga boleh begini, imam boleh begini, ya nabi boleh begini. Jangan. Justru dalam posisi seperti ini, kita harus lebih masuk dalam firman Tuhan. Dan kita ambil maksimal rahasia firman Tuhan itu dalam hidup Anda dan saya. Nah, kalau kita lakukan itu, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan. Dengan kata lain, itu tetap ada, tapi kita hadapi bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, dunia ini sudah masuk penggenapan, dan kita merasakan, gak usah khawatir, gak usah takut. Anda dan saya sudah diberikan rahasia firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Jadilah pelaku firman. Jadilah pelaku firman. Kalau Anda dan saya melakukan itu, kita akan dipelihara sampai kita dipanggil Tuhan Yesus. Dan lebih luar biasa lagi, bukan hanya dipelihara, diberkati, dilindungi sampai Tuhan Yesus jemput kita, atau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bukan itu saja, tapi setelah itu pun Anda dan saya diangkat ke surga yang baru. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Kristus, ayo, rahasia firman Tuhan yang sudah diberikan kepada Anda dan saya, kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lakukan itu, semua akan sesuai dengan rancangan, jalan, dan planning dari Bapa kami di surga. Mari kita berdoa khusus untuk firman Tuhan ini. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Zevaot, our beloved Father in heaven, our mighty Lord Jesus Christ, our sweet, sweet Holy Spirit. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah, bersekutu, berintim dengan teknologi yang Kau berikan kepada umat manusia ini Tuhan. Tuhan, biar setiap kami setelah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini, kami bukan hanya mendengarkan, tapi kami menjadi pelakunya, dan kami aplikasikan, atau kami lakukan, atau kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Memang masalah, tantangan, pergumulan belum selesai, tapi ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman. Bahkan kami tidak ketinggalan Tuhan, karena kami kembali ke ranah Engkau. Kami tidak mau seperti yang terjadi dengan umat Israel pada zamannya Yeremia tersebut tadi Tuhan. Kami tidak mau, kami mau mendengar dan melakukannya. Dan kami mau taat kepada Engkau, karena kami tidak mau ditinggalkan Engkau. Kami mau menjadi pengikut-Mu, dan kami mau menjadi dan jadi juga mengalami Engkau Tuhan.
bukan hanya pengikut, kami mau mengalami dan menjadi pengikut-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beshem Yehoshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Baruch atah Adonai Shalom Aleichem Beshem Yehoshua HaMashiach. Amin. Ya, Shalom. Acara ibadah kita sudah selesai. Kita sudah merayakan satu acara yang luar biasa. Kami serahkan jemaat yang ada di Malang, jemaat yang ada di Lawang dalam kuasa kasih Tuhan. Angkat tanganmu, saudaraku. Engkau diberkati Tuhan. Tuhan berjanji engkau jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh engkau, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Wajah Bapa menyinari dan memberkati engkau. Keluar masuk rumah diberkati, keluar masuk kantor engkau diberkati. Jadi engkau kepala bukan ekor, naik bukan turun. Yang dikerjakan oleh engkau selalu Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan senantiasa keluargamu boleh nikmati damai, sejahtera, sukacita yang dari Allah. Menemui janji-janji Allah yang luar biasa. Jadikan engkau saksi Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.